Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita masuk lagi ke materi optimasi PNP jualan, dimana di sini kita akan bahas mengenai bagaimana untuk proses risetnya ya. Oke, di sini untuk riset itu nanti akan saya bagi menjadi beberapa kategori. Pertama, di sini ada riset kata kunci, kemudian ada juga riset lokasi pemasaran, dan juga ada riset akun Facebook personal. Ini lebih kepada riset si calon konsumen kita ya. Misalnya apa ya? Kebiasaan ataupun kira-kira target pasar kita itu kualifikasinya itu seperti apa. Nah, kita mulai dari riset kata kunci. Jadi sebelum teman-teman melakukan proses riset ini, pastikan teman-teman sudah melihat video panduan mengenai pra riset ya. Jadi ada dulu tahapan sebelum teman-teman masuk kepada proses riset ini. Nah, kemudian di sini di tahapan riset kata kunci, teman-teman bisa melakukan di sini untuk riset di kolom pencarian Facebook ya. Nah, misalnya di sini tadi teman-teman melakukan akan menjual produk, taruhlah di sini teman-teman kita coba cek di sini untuk mukena misalnya ya. Nah, ini produknya produk mukena. Nah, itu teman-teman dijelaskan dulu ya di sini mulai dari bahannya apa ya. Kemudian dari harganya ya. Kemudian lokasi bisa ya, lokasi pengiriman ya. Nah, contoh misalnya kita tadi udah ada mukena. Jadi ketika orang ada yang mencari di Facebook, dia akan tulis jual mukena. Kita tunggu sebentar. Nah, maka di sini akan ada kata kunci yang tampil ya. Akan ada kata yang tampil di kolom pencarian Facebook ini. Dimana nanti teman-teman bisa melakukan list dari masing-masing kata yang tampil di sini ya. Dan teman-teman bisa pilih mana yang relevan aja dengan produk yang teman-teman jual. Misal contoh di sini ada jual mukena murah Bandung. Oke. Kemudian misalnya di sini kan ada tampil jual mukena anak murah, tapi yang teman-teman jual misalnya adalah mukena dewasa. Nah, berarti yang untuk kata mukena anak murah ini teman-teman gak usah ambil. Jadi teman-teman ambil yang ini ya. Kemudian teman-teman tinggal di copy aja. Kemudian nanti teman-teman silakan buat list ya. Listnya itu teman-teman bisa simpan di dalam Excel ataupun di dalam notepad seperti ini. Kata kunci mukena ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kita coba pilih lagi yang ini. Oke, kalau misalkan udah seperti ini, teman-teman lanjut lagi. Oke, ini teman-teman bisa menggunakan spasi, kemudian mulai dari menambahkan huruf A dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan ini ada yang nggak masuk, teman-teman lanjut ke B. Biarin dulu seperti itu ya. Kan ada yang mau kena batik, mau kena branded ya. Kemudian kalau selanjutnya bisa ke C sampai proses ke Z. Nah, itu untuk proses riset kata kunci di Facebook. Nah, itu kita tadi baru dari kata jual ya. Kita belum ke yang namanya mukenanya ya. Kita nggak pakai kata jual. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, misalnya ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih. Misalnya kalau memang produknya adalah mukena bordir Tasik. Nah, ini teman-teman bisa simpan. Atau misalnya ini juga. Nah, pokoknya teman-teman pilih aja mana yang sekiranya cocok dengan yang produk teman-teman miliki ya. Oke.
Oh, ini yang anak-anak nggak masuk ya, sorry. Oke, di sini untuk ke tahapan riset ya. Pertama saya kasih clue-nya aja. Jadi yang pertama yang teman-teman bisa lakukan di proses riset ini adalah teman-teman itu menggunakan atau memasukkan kata produk atau jasanya. Jadi kalau kayak tadi mukena ya, berarti teman-teman itu bisa memasukkan kata mukenanya. Jadi langkah pertama adalah teman-teman masukkan atau ketik ya kata produk atau jasanya aja di kolom pencarian FB. Jadi contoh tadi di sini teman-teman ketik dulu kata mukenanya. Oke. Kemudian yang kedua adalah teman-teman kalau misalnya jasa ya, teman-teman masukkan atau diawali ya. Diawali kata. Nah, diawali dengan kata. Nah, kata ini teman-teman diawali dengan kata, misalnya tadi bisa dengan jasa ya. Kemudian bisa dengan apa lagi? Produsen, distributor, kemudian reseller, pusat, kemudian jual ya. Jasa, produsen, distributor, reseller, pusat, jual, kemudian agen dan sebagainya. Nah, kata-kata orang yang biasa ketikan ya untuk mencari produk. Nah, itu teman-teman bisa diawali dengan ini. Misalnya kalau kita tadi masih menggunakan kata mukena ya, berarti kita tulis misalnya di sini distributor mukena ataupun jual mukena. Nah, misalnya atau distributor mukena. Oke, ini akan beda lagi. Nah, oke, nanti teman-teman masukkan lagi ke dalam deretan kata kunci yang akan teman-teman targetkan pemasarannya. Oke, jadi udah ada berapa nih? Ada kata produknya aja ya, produk atau jasanya. Kemudian nanti teman-teman bisa masukkan diawali dengan kata jasanya kalau misalnya itu jasa. Tapi kalau misalnya itu adalah produk ya, fisik atau non fisik, nah teman-teman bisa tulis diawali dengan kata produsen. Nah, kayak contohnya seperti ini. Atau yang selanjutnya itu teman-teman bisa lakukan ketik dengan format jenis produk ya, jenis produk ataupun jasa, terus ditambah. Nah, ini ditambah ini bisa dengan kata bahan ya. Ini bahannya apa? Bahannya apa ya? Ataupun misalnya jenisnya apa ya? Untuk jenis usia ya, untuk jenis usia berapa? Oke. Atau misalnya ini untuk jenis kelaminnya apa? Oke. Atau misalnya dia produknya dari mana? Oke. Nah, itu nanti teman-teman masukkan juga. Misal ya, kita balik lagi ke study case untuk contoh yang mau kena ini. Jadi misalnya di sini dia bahannya apa nih? Oke, misalnya kalau mau kena ya, mau kena bahan apa nih? Misalnya mau kena rayon. Nah, ini udah beda lagi. Nah, nanti teman-teman
kembali dipilih lagi mana yang sesuai dengan produk yang akan teman-teman miliki ya. Entah itu misalnya dia polos renda atau motif bunga ya, ataupun misalnya rayon twill dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman dipilihkan lagi ya, disortir lagi kata kuncinya. Nah, termasuk misalnya teman-teman bisa kombinasikan juga dari kata mukena rayon, teman-teman bisa tambahkan juga tuh dari tadi dengan kata-kata kayak reseller, kemudian distributor ya, apalagi tuh pusat, grosir. Nah, itu teman-teman bisa diingin lagi, misalnya di sini lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa dikombinasikan. Oke. Jadi teman-teman bisa melakukan dengan cara yang ketiga ini. Oke, kemudian di sini untuk bahan ya tadi udah, kemudian jenis usia. Nah, misalnya di sini misalnya mukena dewasa ya, ini lebih ke usia berarti ya. Oke, ada mukena dewasa, kemudian misalnya ada tadi mukena anak. Oke, ini ada mukena anak, kemudian ada mukena remaja misalnya. Oke, itu udah beda lagi ya, teman-teman. Oke, seperti itu untuk target penulisannya. Nah, kemudian jenis kelaminnya. Kalau misalnya untuk mukena udah otomatis pasti untuk cewek ya. Tapi kalau misalnya teman-teman taruhlah misalnya jual gamis ya. Gamis itu kan bisa ada yang cewek, ada yang cowok ya. Jadi misalnya ada gamis cowok, itu udah beda lagi. Ada gamis cewek. Oke, itu contohnya kalau untuk kategori atau penulisan untuk target yang ada jenis kelaminnya. Jadi satu produk itu dia masih bisa diterapkan ke cewek atau cowok. Nah, itu teman-teman bisa diklasifikasikan seperti itu. Kemudian produknya dari mana? Kalau misalnya produknya dari mana, contoh yang spesifik misalnya ada mukena Tasik. Oke. Nah, ada juga yang misalnya mukena Bali. Oke, nah itu nanti dari masing-masing penulisan ini teman-teman bisa kombinasikan. Misalnya mukena Bali, teman-teman bisa diawali tadi dengan kata distributor ataupun dengan kata jual, misalnya jual mukena Bali bla bla bla. Atau misalnya di sini ada distributor ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga misalnya di sini diskon ya. Oke, nggak ada. Misalnya di sini ada grosir. Oke, contohnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan ya. Tapi di sini untuk acuannya teman-teman bisa menggunakan ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Dan kalau misalnya teman-teman udah yang sampai ke proses pencarian atau riset kata kunci ini ya, dan yang udah melakukan, silahkan nanti teman-teman komen di postingan video di bawah ini ya.